Itu izin dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik. Kalau hari ini ada yang masuk selain yang workshop? Berapa itu? 9. Kalau gitu kita mulai aja ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terus agama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini semuanya? Gimana? Masih semangat? Hari ini materinya nggak susah, masih kurang yang kemarin ya. Kemarin belajar apa kita kemarin? Udah pada paham belum? Belum. Pertanyaannya tuh hari ini ibu mau ulang lagi materi yang kemarin karena memang dari Ibu Siti juga diminta untuk diulang supaya teman-teman tuh lebih masuk gitu materinya, lebih paham. Iya boleh masuk. Jadi hari ini kita ulang jurnal penyampaian ya. Masih ingat ya, setelah pembelajaran hari ini semoga karena ini sudah yang kedua kalinya kita belajar jurnal penyesuaian, diharapkan teman-teman nanti bisa menyelesaikan penyusunan jurnal penyesuaian. Masih pada ingat nggak kemarin kegunaan jurnal penyesuaian itu untuk apa? Menyesuaikan, ya menyesuaikan apa? Menyesuaikan saldo di neraca saldo setelah buku besar. Kenapa biasanya perusahaan menyusun jurnal penyesuaian? Karena apa? Jadi yang tahu karena apa? Satu, ada transaksi yang belum diinput. Terus bisa juga karena ada kesalahan pencatatan. Terus apa lagi? Ada yang tahu kenapa dibuat jurnal penyesuaian? Masih ingat nggak? Ayo, Mbak Inka masih ingat nggak? Ya, yang terakhir ya, yang paling penting itu untuk mengetahui nilai real atau saldo sesungguhnya di neraca saldo tersebut, kayak gitu ya. Nah, untuk akun-akun yang disesuaikan di perusahaan dagang metode periodik itu ada banyak. Ada mulai dari kas, piutang, terus persediaan. Kemarin masih ingat ya? Kita menghilangkan dulu persediaan awal dengan cara ini kita pada di persediaan awal kayak yang di PPT ya, sama memasukkan yang persediaan akhir sama intisar. Kalau yang HPP ini ada ini contohnya. Kita menghilangkan juga yang persediaan barang dagang awal, tapi di metode HPP ini yang akun-akun pembeliannya juga ikut dihilangin, kayak itu kayak pembelian, beban angka pembelian, rekening pembelian, potongan pembelian kayak gitu dihilangin. Paham ya? Penyesuaian beban biaya tunjangan. Contoh, ini konsepnya sama kayak si penerapan tadi ya. Waktu perolehan kita membayar 2 juta, asuransi sebesar 2 juta untuk 12 bulan. Ternyata di sini kita mencatatnya, kalau laba rugi kita catat apa sebelumnya? Sebelumnya kan catatnya sebagai beban waktu perolehan kayak tadi, beban asuransi sama kas karena kita bayar asuransi dulu. 12 juta. Terus
sampaikan di akhir periode. Ternyata baru tercapai 1 bulan. Gimana nyari nominalnya? 12 Berapa? 1 juta. Harusnya kita ngakuinya 1 juta atau 2 juta. Kan baru kepake 1 bulan. 1 juta. Ya, tapi di sini nyatanya sudah 12. Jadi 12 itu harus dibikin 1 juta. Ketiganya di situ. Jadi bingungnya gimana? Ya, muka sama berapa? 11. Ya, 11. Kenapa 11 juta? Ada yang bingung nggak? Karena tadinya bebannya 12, tapi kepakainya baru 1 juta. Jadi beban harus dikurangi 11 juta biar jadi 1 juta. Biar jadi 1 juta. Paham? Yang udah sini paham? Oke, kalau gitu sekarang kalian bikin kelompok ya. Kelompoknya yang kemarin. Nanti setiap kelompok dikasih nomor. Jadi nanti nomornya yang disebut pada maju ke depan buat presentasi ya. Jadi nggak semua satu kelompok itu maju enggak, tapi majunya bisa sama kelompok lain. Nanti kalau pas saya presentasi buat yang nomornya itu panggil maju ya. Itu kan nanti ada 9 dan jadi satu kelompok itu ada 1 orang yang maju yang nomornya itu disebut. Teman-teman nanti yang lain memperhatikan jawabannya di depan ya, soalnya agak mengganggu di bentuknya lagi banyak ulangan. Jadi kalian yang menentukan nanti benar atau salah. Oke. Mau dari sini atau dari sana? Oke, nomor 1 ayo. Perlengkapan yang masih tersisa 5.700.000. Dari neraca saldo perlengkapan ada 6.200.000 ya, dikurangin dari perlengkapan yang tersisa jadi 500.000. Sebenarnya beban perlengkapan 500.000 debit dan perlengkapan 500.000 kredit. Oke, sama nggak? Sama. Oke, lanjut. Gimana? Sudah penyesuaiannya udah paham? Ada yang mau ditanyain? Belum. Beneran? Kalau belum nanti ibu mau kasih kuis, tapi kuisnya dikerjain di rumah boleh. Soalnya kalau di sini kan sinyalnya jelek, ya. Nanti ada post test kuis, 10 soal, ada aja. Terus ada yang belum kumpul tugas di minggu kemarin, ayo siapa? Ayo kumpulin. Yang kurang 2 juga kumpulin. Yang udah mana sama Jayatama ya. Soalnya nilainya udah dikasih, nanti nilai kalian pas kalau. Terus ada lagi yang mau susulan nilai? Udah semua ya? Itu aja ya. Terus minggu depan kita udah mulai masuk ke materi jurnal.
Ya, habis jurnal penyesuaian apa biasanya? Merasa Ya, setelah terasa racun, baru. ya bisa kita masuk ke materi hari ini. Ada yang mau menanya nggak? Itu aja ya. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa yang dipersilakan. Sudah cukup. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.